Mari kita bawa seluruh hidup kita saudara dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita bawa ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita yang kita tujukan hanya bagi Tuhan kita yang besar. Kedahsyatannya, kuasanya melampaui apapun yang ada di dalam dunia ini. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Hey, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan mengatasi bumi. Mengatasi
segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. We worship You Lord, we worship You Lord, we adore You Lord. Kami puja Engkau, kami cinta Engkau Yesus, kami terus muliakan nama-Mu lewat cara hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Name above all name, for Lord, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see, how great is our God. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see, how
soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, Thou art. How great Thou art. Oh, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, 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 how great Thou Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Oh, thank you Lord Jesus. Mari saat ini saudara, kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan. Firman itulah yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita, mengubah paradigma kita menjadi paradigma yang baru, mengubah pikiran kita saudara menjadi pikiran bersudut pandang Tuhan dalam memahami segala sesuatu dalam dunia ini. Bukan lagi berpikir dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi kita memiliki pikiran yang baru sesuai dengan sudut pandang Allah. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
akan berubah untuk selama-lamanya. Amin. Sebab itu firman-Mu biarlah mengubahkan setiap kami. Yes. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu selalu. Katakan saudara, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara, kita kembali bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hadirat-Nya, memuji, memuliakan nama-Nya, dan juga saat ini kita mau sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat setiap firman-Nya yang akan kita bahas saat ini. Dan semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang besar yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Beberapa minggu yang lalu, kita telah membahas yang pertama tentang harapan yang baru. Setelah itu saudara, kita bahas tentang semangat yang baru. Lalu minggu kemarin kita membahas tentang musim yang baru. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal, yaitu pikiran yang baru. Apa yang dimaksud dengan pikiran baru saudara? Ini adalah pikiran yang sesuai dengan yang Kristus pikirkan. Dan hal inilah saudara yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan selama kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Satu hal yang tidak bisa kita hindari, satu hal yang tidak bisa seluruh orang di dalam dunia ini hindari, yaitu berpikir. Berpikir menjadi suatu hal yang sangat umum dan yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Bahkan saat ini pun, jika saudara sedang mendengarkan program Saat Menyembah, saya percaya setiap kita sedang berpikir. Ada yang mungkin sedang berpikir kira-kira firman Tuhan apa yang akan dibahas saat ini? Atau mungkin ada juga yang sedang berpikir hal lain di samping mendengarkan Saat Menyembah ini saudara. Berpikir tidak bisa dihindari dari kehidupan setiap kita. Bahkan semua yang ada di dalam dunia ini semua hasil daripada pikiran-pikiran yang terjadi. Yang didahului oleh pikiran Allah, Dia berpikir, Allah berpikir, maka semuanya itu jadi. Dan sampai saat ini, kita pun yang menjadi ciptaannya, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa berpikir. Berbicara tentang berpikir, selalu akan ada dua hal. Yang pertama, berpikir tentang hal-hal dunia, hikmat dunia. Atau yang kedua, berpikir dari sudut pandang Tuhan, yaitu hikmat daripada Tuhan. Dan setiap kita memiliki kebebasan untuk kita bisa memilih kira-kira apa yang mau kita pikirkan dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita saudara. Apakah lebih condong kepada hikmat dunia, pikiran dunia, atau lebih condong kepada hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan setiap kita.
Karena itu saudara, pada waktu Yesus turun dalam dunia ini, dia mengajar murid-muridnya dan dia juga mengajar banyak orang saat itu saudara, bahwa hukum yang Yesus tegakkan, hukum yang Yesus berikan kepada banyak orang, itu berkaitan dengan hati. Karena hati itu berkaitan dengan pikiran saudara. Karena itu Yesus berkata, pada waktu ada seseorang yang belum melakukan sesuatu yang jahat, dia baru memikirkan saja di otaknya, di pikirannya, di dalam hatinya saudara, maka dikatakan bahwa dia telah melakukan dosa. Setiap orang bisa berpikir saudara. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif saudara. Semua tergantung daripada setiap kita. Kita mau pilih yang mana? Mau memiliki pikiran yang mana saudara, yang negatif atau yang positif? Karena kita diberikan kehendak bebas, free will, untuk kita bisa berpikir. Tapi saat ini saudara, saya mau mengajak setiap kita bahwa kita mau sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa mengenali pikiran Tuhan, mengenali pikiran Kristus dari firman-Nya yang harus kita baca, dan dari situ biarlah pikiran Kristus kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga kita mengenakan hal itu, kita mengenakan hikmat daripada Allah, kita bisa mengerti setiap rancangan dan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Dalam Yohanes 17 ayat 17, ini adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita saudara. Dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, (2 saudara, firman-Mu adalah kebenaran. Ini berbicara tentang pengudusan hidup saudara. Tetapi jangan sampai kita keliru tentang pengudusan hidup ini. Sebenarnya bagaimanakah pengudusan hidup ini saudara? Selama ini orang banyak berpikir bahwa kita ini hidupnya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, berkorban bagi kita, memberikan nyawanya bagi setiap kita, maka otomatis hidup kita dikuduskan. Itu memang benar, itu tidak salah. Kehidupan kita, bahkan setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau, sudah dikuduskan lewat darah Yesus, lewat pengorbanannya di kayu salib saudara. Dan lewat pengudusan itu, menjadikan setiap kita anak-anak Allah, anak-anak yang berharga di mata Tuhan, warga kerajaan sorga saudara. Kita dilayakkan untuk bisa masuk ke sana, bertemu dengan Allah kita saudara. Tetapi sebelum hal itu terjadi, saat ini kita ada di dalam dunia ini, kita punya tugas, yaitu kita juga harus bisa menguduskan kehidupan kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi saudara, ini adalah satu kerinduan yang Yesus katakan pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, untuk bisa menguduskan kehidupannya saudara. Pengudusan hidup ini berbicara tentang perubahan pikiran kita. Pikiran yang tadinya sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, hikmat dunia, budaya daripada dunia saudara, yang dibuat oleh manusia itu sendiri, tapi digantikan dengan pikiran Allah yang tentunya sangat berbeda sekali dengan pikiran setiap kita saudara. Dan dari situ Tuhan Yesus mau setiap kita memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu yang menerangi mata hati kita, menjelaskan setiap firman Tuhan yang kita baca. Bahkan seperti saat ini juga saudara, firman Tuhan yang sedang saudara dengar, minta Roh Kudus itu menjelaskan, memberikan kita pengertian, sehingga saudara kita bisa mengerti maksud Tuhan lewat semua firman yang kita baca, yang kita dengar, bahkan lewat kehidupan sehari-hari kita yang kita alami, apapun itu saudara, untuk bisa mengubahkan paradigma kita, mengubahkan pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Jadi saya tekankan saudara, pengudusan hidup itu bukan hanya sekedar hidup yang telah dikuduskan oleh Yesus, tapi lebih daripada itu ada tindak lanjutnya saudara, dari setiap kita, yaitu setiap hari, setiap waktu berkenaan dengan apa? Dengan pembaharuan pikiran yang harus kita alami, yang harus memproses kehidupan kita, sehingga kita bisa beroleh yang namanya kekudusan
yang sejati, yang sempurna, sesuai dengan pikiran Allah. Saudara, dalam Yohanes 17 ini, kata kuduskanlah di dalam teks aslinya itu adalah hagiason. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sanctify, yang artinya saudara bukan hanya to make holy, bukan hanya sekedar membuat kudus, tetapi lebih daripada itu, ini juga berbicara secara mental, yaitu menghargai kesucian moral kita saudara. Nah, ini yang Tuhan hendak kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kekudusan yang kita miliki itu benar-benar utuh, sempurna, sesuai dengan pikiran Allah. Agar saudara lebih gampang untuk memahaminya saudara, seibaratkan sebagai sebuah komputer. Saudara pasti tahu komputer itu terdiri dari hardware dan software ya saudara. Hardware itu adalah barang-barang yang terlihat kasat mata saudara. Misalnya ada monitornya, ada CPU-nya, ada colokannya, ada mouse, ada keyboard saudara yang digabungkan. Nah itu saya sebut dengan hardware. Nah hardware memerlukan yang namanya arus listrik saudara. Karena itu hardware harus dicolok, ada colokannya komputer itu, baru bisa dinyalakan. Tetapi saudara, apalah arti daripada hardware itu saudara, komputer itu, walaupun dengan listrik, kalau di dalamnya itu tidak ada yang namanya software, tidak ada yang namanya aplikasi, maka komputer itu tidak akan berguna, tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya saudara. Nah saudara, komputer, hardware itu berbicara tentang kehidupan kita. Nah, kehidupan kita yang ada, tubuh kita yang ada, pikiran kita, otak kita yang ada, ini semuanya yang ada saudara, yang kasat mata. Kita harus isi dengan software saudara. Softwarenya apa? Yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia adalah firman. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, hidup kita tanpa firman Tuhan, tanpa pikiran Kristus saudara, kita tidak akan berarti apa-apa. Lalu bagaimana caranya saudara agar komputer ini bisa diisi oleh software atau aplikasi saudara? Maka diperlukan yang namanya proses downloading atau pengunduhan. Kalau saudara punya HP ingin diisi oleh aplikasi, maka sebelum aplikasi itu muncul, maka saudara harus klik yang namanya download dalam bahasa Inggrisnya, atau dikatakan unduh, mengunduh saudara. Nah saudara, download berbicara pengunduhan ini adalah peran daripada Roh Kudus. Ini yang harus kita minta. Sehingga software itu, firman Tuhan itu bisa masuk, bisa terpasang dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan baik sama seperti komputer yang sudah di-download dengan aplikasi, dengan software yang ada. Maka komputer itu bisa berguna dengan baik saudara. Dan harus terus di-upgrade secara berkala. Ini berbicara tentang kehidupan kita saudara. Diibaratkan seperti komputer tadi, bahwa hidup kita harus diisi firman Tuhan dan terus di-upgrade, sambil minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk mengunduh, untuk mendownload, untuk bisa menerangi apa yang kita baca lewat firman Tuhan, sehingga kita mengerti, kita bisa pahami, kita lakukan, dan kita bisa berubah. Ya saudara, sekarang ini kita belajar apa saja sih pikiran-pikiran daripada Kristus itu untuk dapat kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki pikiran Kristus itu berarti kita turut memegang rencananya Kristus di dalam kehidupan ini. Rencananya ini artinya adalah kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa atas kehidupan kita. Mari kita baca di Yohanes 6 ayat ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi sebelumnya saudara, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya rencana Bapa atas kehidupan manusia, yang menjadi rencananya Kristus juga turun ke dunia untuk menjadi perantara antara Bapa dengan kita.
Kekristenan itu tidak berbicara tentang kenyamanan, bukan? Kekristenan itu banyak sekali penderitaan yang harus kita hadapi. Banyak sekali tantangan dan ujian akan kesetiaan iman kita. Yang sakit tidak harus selalu menjadi sembuh, saudara. Dan yang miskin tidak harus selalu menjadi kaya. Dan yang bangkrut pun juga tidak harus menjadi diberkati. Tapi lewat masalah, lewat kejadian di dalam kehidupan kita, kita harus hadapi, saudara, sebagai umat Tuhan yang dipercaya. Begitu pula dengan Kristus selama dia hidup di dunia ini, dia juga terus bertahan di dalam penderitaan demi melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa atas dirinya, saudara. Demikian juga kita, saudara. Bukan rencana kita lagi yang terjadi di atas kehidupan kita, tetapi rancangan Tuhan atas kehidupan kita, pemikiran Tuhan atas diri kita. Kita ubah pola hidup kita ubah pola pikir kita, saudara. Jika saat ini saudara masih berfokus kepada kekayaan, berkat, kemakmuran, kesembuhan, maka saudara masih hidup di dalam pola pikir yang lama. Saudara harus rubah pola pikir itu menjadi pola pikir yang baru. Pola pikirnya Kristus, yaitu berbicara tentang penyangkalan diri, saudara. Memikul salib. Itulah kekristenan yang sejati. Dan inilah hal yang paling sulit, saudara, karena dibutuhkan kerendahan hati dan juga ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Tapi hal ini jugalah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Apabila kita berhasil melakukannya, maka hal itu juga yang akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Kalau dasar pemikiran saudara sudah salah, maka bisa dipastikan ke depannya akan salah, saudara. Tapi kalau dasar pemikiran saudara sudah benar, seperti saat ini sedang dibenarkan nih pemikiran saudara, maka sudah dipastikan ke depannya juga tentu akan benar, saudara. Itulah yang dimaksud dari melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, kita berbicara tentang tujuan. Tentunya Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan sebuah tujuan, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita baca di Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti, saudara, tujuan Kristus pun juga akan menjadi tujuan kita. Seharusnya sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus memiliki kerinduan untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Nah, berbicara soal jiwa yang terhilang, saudara, jiwa yang terhilang itu bukan jiwa yang terhilang entah kemana. Bisa jadi jiwa yang terhilang itu adalah jiwa yang terhilang di dalam gereja, saudara. Maksudnya apa, saudara? Misalkan, ketika kita sendiri mungkin beribadah di dalam gereja, tapi suatu waktu kita mengalami yang namanya kekosongan. Kita bisa saja menyanyi, mengikuti WL untuk bernyanyi, tetapi kita tidak tahu kita itu bernyanyi tujuannya untuk apa, saudara. Kita itu menyembah tujuannya untuk apa. Nah, saudara, hal itu saja sudah menunjukkan bahwa kita adalah jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat di dalam gereja, saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus mengikuti teladan Yesus, saudara. Yesus itu tahu betul tujuannya dia hidup di dunia ini untuk apa. Dan kita pun juga tahu tujuan kita itu untuk apa diciptakan. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dan tentunya kita pun punya tugas untuk menyelamatkan mereka, orang-orang yang terhilang itu, saudara, lewat kejadian hidup kita, lewat teladan kehidupan kita, lewat perkataan kita, tindakan kita yang mencerminkan Kristus. Sehingga banyak orang bisa melihat bahwa Yesus tercermin di dalam kehidupan kita.
Yang sedang lemah karena perkataan saudara menjadi dikuatkan. Yang sedang hilang harapan ketika Anda doakan, maka akan timbul semangat lagi yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Dan itu yang Yesus rindukan. Dia telah menjadi teladan bagi kehidupan kita, kita pun harus bisa menjadi teladan buat banyak orang, saudara. Yang ketiga, saudara, untuk dapat memiliki pikiran Kristus, tentunya kita harus memiliki sudut pandang Kristus. Mari kita baca di Matius 9 ayat ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita belajar dari ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesus memandang orang-orang itu dengan tatapan penuh dengan belas kasihan. Dan hal itu didasari oleh kasih, saudara. Kalau dengan sudut pandang dunia, saudara, buat apa orang berkumpul banyak seperti itu? Ada yang sakit, ada yang orang tua, ada yang anak-anak. Tapi Yesus cara pandangnya berbeda. Dia memandang orang-orang tersebut dengan rasa kasihan. Nah, dari situlah, dari rasa belas kasihan itu, maka timbul banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, saudara, jelas beda bukan antara sudut pandang manusia dengan sudut pandangnya Tuhan. Contohnya, saudara, ketika ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai Tuhan seorang anak. Ketika mendengar hal ini, apa yang ada di pikiran saudara? Kebanyakan dari kita berpikir seperti ini. Jangan-jangan ada dosa di antara mereka. Jangan-jangan ada kutuk yang menyelimuti kehidupan mereka. Ataukah ada kesalahan-kesalahan yang belum terselesaikan di masa lalu. Padahal, sebenarnya mungkin saja Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana yang besar untuk pasangan suami istri ini. Melayani Tuhan dengan segenap hati, dan banyak orang yang akan diberkati lewat pelayanan mereka, lewat kehidupan mereka, daripada sekedar memiliki anak, saudara. Contohnya kita belajar dari Abraham, Hana, yang memiliki anak di usia tua mereka. Tapi, apakah Tuhan tidak memakai mereka dengan luar biasa? Mereka dipakai dengan luar biasa di kehidupan mereka, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mengenakan pikiran yang lama, pemikiran manusia, pasti yang keluar adalah pemikiran yang negatif. Tapi ketika kita mengenakan pikiran Kristus, yang ada pikiran kita adalah selalu positif. Jadi mari, saudara, mari kita sama-sama mengenakan pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Buat segala rancangan-Mu, Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Membantu
Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Buat segala rencana-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Buat segala rancangan-Mu Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku, ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Oh, thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Katakan thank you Lord. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik, kau sungguh baik bagiku.